Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13. Di sini kami akan membawakan materi tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati dengan nomor NPM 2150256 dan teman saya Lutfiah Nabila Fahruroji dengan NPM 2150237. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang materi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pemakaian huruf, kedua penulisan kata, ketiga pemakaian tanda baca, dan keempat penulisan unsur serapan. Nah, di sini kami hanya akan menjelaskan 2 materi saja, yaitu pemakaian huruf dan penulisan kata. Untuk pemakaian huruf akan dijelaskan langsung oleh saya sendiri. Yang pertama, pemakaian huruf terbagi menjadi 8 bagian. Di antaranya ada huruf abjad. Huruf abjad yang biasa dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, yaitu huruf di antara A sampai Z. Seperti contoh berikut ini. Nah, yang kedua ada huruf vokal. Huruf vokal yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu huruf A, I, U, E, dan O. Contoh penggunaan huruf vokal misalnya ada A untuk api, E untuk energi, O untuk obat, dan seterusnya. Yang ketiga ada huruf konsonan. Huruf konsonan itu kebalikan dari huruf vokal. Jadi sisa dari huruf vokal, yaitu B, C, D, F, G, sampai Z. Nah, contohnya untuk huruf B misalnya banting, banteng gitu kan ya. Untuk huruf K, kuda, terus Ki ya yang susah, korinah, atau dan lain-lain ya. Nah, untuk keterangan di huruf konsonan ini, huruf Ki dan X khusus digunakan untuk nama diri, dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal kata diucapkan S. Misalnya Xenon. Jadi X-nya itu dibaca huruf S gitu. Nah, yang selanjutnya yang keempat ada huruf diftong. Huruf diftong itu dalam bahasa Indonesia terdapat 4 ya, yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal. Ada ai, au, ei, dan oi. Nah, huruf diftong contohnya itu untuk ai ada aileron misalnya ya. Untuk kalau di posisi tengahnya itu ada ai-nya, misal balairung. Terus ei gendom, dan lain-lain. Nah, yang kelima ada gabungan huruf konsonan, yaitu 2 huruf konsonan digabungin ya. Misalnya di sini ada KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya KH khusus, NG ngarai, NY nyata, SY syarat, syekh, dan lain-lain. Nah, untuk nomor yang keenam ada huruf kapital ya. Agak panjang sih ya. Huruf kapital juga terbagi menjadi beberapa bagian juga ya. Di sini huruf kapital itu terbagi menjadi 13 bagian. Untuk yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, hari ini cuacanya sangatlah panas. Nah, huruf awalnya itu dipakai huruf kapital, haknya itu hak besar gitu. Terus yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Contoh nih, Sopian Hidayat. S-nya itu huruf kapital, H-nya itu huruf kapital juga. Terus kalau nama julukan kayak Jenderal Kancil, jadi huruf J-nya kapital, terus K-nya juga kapital. Nah, ada catatannya juga ya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukur. Kayak misalnya di satuan ukur ada Kelvin. Nah, itu huruf K-nya itu nggak pakai huruf besar, tapi huruf kecil aja gitu. Contohnya 5 ampere atau 1 volt kayak gitu. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama
kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, atau kalau di luar negeri fan gitu ya. Atau juga huruf pertama kata tugas. Contohnya nih, misalnya kalau anak dari kan bin, Abdul Rahman bin Zaini, misalnya kayak gitu. Terus ada Indani Boru Sitanggang. Nah, bin borunya itu huruf awalnya itu kecil-kecil. Nah, ketiga, ada huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Kayak misalnya gini, Widya Cantika berhasil meraih medali perunggu. Di awal dan di akhirnya itu kan pakai petikan gitu. Nah, si huruf W-nya itu pakai huruf kapital. Terus yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Nah, itu udah jelas ya. Untuk Tuhan pasti huruf awalnya huruf kapital, karena itu untuk menghormati. Terus kitab juga agama, misalnya kayak gitu. Terus yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Agak belibet ya. Contohnya aja langsung kayak misalnya Sultan Hamengkubuwono. Nah, itu kan maksudnya ke keturunan sultan atau kehormatan. Itulah. Jadi si huruf S-nya itu kapital, H-nya juga kapital. Terus ada Tuanku Imam Bonjol. Jadi huruf pertama dari perkataannya itu kapital. Ada juga kayak Doktor Yadi Baskara misalnya ya, nih Amin gitu kan. Nah, si D-nya itu besar. R sama B-nya juga besar karena itu nama orang ya, udah pasti. Terus ada lagi contohnya yang gelar akademik gitu, kayak misalnya Candika Firmansyah Sarjana Hukum, SH gitu ya. Jadi SH-nya juga besar kayak gitu. Nah, terus masih nomor 5 ya, tadi itu yang pertama. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Nah, ini sapaan ya, kalau tadi mengikuti nama orang. Misalnya, selamat datang yang mulia. Jadi yang mulia gitu kan, M-nya itu kapital hurufnya tuh. Terus selamat berbahagia Sultan gitu kan. Jadi sultannya itu S-nya itu huruf kapital kayak gitu. Terus yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan, pangkat yang diikuti nama orang, atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Kayak contohnya pangkat ya, misalnya presiden nih, Wakil Presiden Rian Bagus Pemana, wes ya, gaya. Nah, si W-nya itu wakil, hurufnya itu huruf kapital. Presidennya juga huruf kapital karena itu menandakan suatu jabatan. Terus ada juga Gubernur Jawa Barat, berarti G-nya kapital, Jawa Baratnya juga kapital. Terus yang ke-7, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contoh, gak usah jauh-jauh ya, bangsa Indonesia. Berarti nama bangsanya itu kan Indonesia. Awalan huruf kata Indonesianya itu berarti I-nya kapital. Terus misalnya suku nih, ada suku Sunda, suku Dayak gitu kan ya. Suku apa lagi ya? Suku Baduy gitu. Jadi huruf katanya juga itu kapital, Dayak, Sunda, Baduy, D, Y, S gitu. Nah, terus bahasa juga nih, bahasa Jawa, bahasa Palembang, atau bahasa Madura. Jadi nama depannya itu panjang-panjang kapital-kapital gitu ya. Terus yang ke-8, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Kayak misalnya tahun Hijriah, H-nya itu berarti kapital ya untuk Hijriah. Bulan Ramadan nih,
R-nya pasti besar untuk Ramadan. Terus hari kemerdekaan berarti K-nya besar kayak gitu. Terus juga huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contoh, Konferensi Asia Afrika, KAA gitu ya. Nah, jadi si pertamanya juga huruf kapital gitu. Catatannya, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh, kayak Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi peristiwa yang terkandungnya itu proklamasi, berarti huruf P-nya itu tidak kapital. Itu untuk catatan. Yang ke-9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contoh, ada Sulawesi, Bandung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Palembang, dan sebagainya. Berarti itu pakai awalnya huruf kapital. Nah, untuk catatannya, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Jadi misalnya tidak yang bukan nama diri gitu kan ya, tapi geografi kayak Teluk misalnya gitu. Contohnya berlayar ke Teluk. Nah, si kata Teluknya itu T-nya itu bukan huruf kapital. Terus huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya kalau nama jenis itu kayak jeruk Bali, bika Ambon, apalagi ya, kayak gitulah. Jadi kan ada unsur nama daerahnya gitu ya, tapi itu si awalnya itu nggak pakai huruf kapital. Nah, juga ada contoh berikut bukan nama jenis. Contohnya yang bukan nama jenis kayak batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, Yogyakarta, Madura, dan lain sebagainya gitu. Nah, lanjut lagi. Nah, yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata atau termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, untuk. Nah, contohnya itu kayak Republik Indonesia, berarti R-nya itu besar, I-nya juga besar. Terus Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, awalan kata per hurufnya itu pasti kapital gitu. Nah, ke-11 nih. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dan yang, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Jadi kalau kata di, ke, yang, untuk itu si awalan hurufnya itu nggak pakai huruf kapital gitu. Misalnya contoh, tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Jadi yang huruf kapitalnya itu yang awal kalimat, terus bahasa dan sastranya gitu. Terus yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, pangkat, atau sapaan. Contoh, sebagai huruf singkatan nama gelar kayak sarjana ekonomi, disingkat berarti huruf kapital semua ya, SE gitu. Terus Kiai Haji, KH berarti kapital semua. Raden Ayu, RA, kayak gitu. Yang ke-13 nih, terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk kekerabatan. Contoh kayak kekerabatan ya, ada hubungan gitu, ibu, ayah, adik, kakak, kayak gitu. Nah, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan, menyapa, atau pengacuan. Nah, contoh kayak gini, hai, sedang apa kalian, gitu kan. Berarti itu kalimat tentang penyapaan. Jadi si huruf kalimat awalnya itu pakai kapital gitu. Nah,
Terus yang ketujuh ya, huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contoh misalnya, majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Di sini kita ngebahas huruf miring ya, bukan huruf kapital. Majalah Pujangga Baru. Nah, si Pujangga Barunya itu kan nama majalah ya, jadi pakai garis miring kayak gitu. Terus berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Nah, nama surat kabarnya itu kan Cakrawala, jadi digaris miringin kayak gitu. Terus huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat. Jadi huruf miring itu dipakai untuk kayak mengkhususkan kayak gitulah. Contoh misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Huruf terakhir kata abad adalah D. Sini ya, misalnya abad adalah D. Jadi si D-nya itu dimiringin kayak gitu. Karena itu pengkhususan gitu. Terus huruf tebal. Yang terakhir huruf tebal. Pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Jadi si tulisannya udah ditulis miring terus ditebalin juga. Contohnya kayak gini. Huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kan di sini DH Ramadan pakai garis miring ya. DH-nya itu di huruf tebalin. Tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Jadi itu tuh cuman penegasan aja kayak gitu. Terus yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Contohnya misalnya latar belakang dan masalah. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Jadi si huruf tebal ini bisa dipakai buat bagian-bagian karangan kayak kutipan karangan kayak gitu. Misalnya terus ada juga judul buku kayak gitu kan ditebalin. Terus atau subbab kayak gitu. Nah, mungkin segitu dari penjelasan pemakaian huruf. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu penulisan kata yang akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Baik, terima kasih Sri telah menjelaskan mengenai pemakaian kata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penulisan kata. Penulisan kata diawali dengan 1 kata dasar, 2 kata berimbuhan, ketiga bentuk ulang, keempat gabungan kata, kelima pemenggalan kata, keenam kata depan, ketujuh partikel, kedelapan singkatan dan akronim, kesembilan angka dan bilangan, kesepuluh kata ganti mu, kau, ku, dan nya, dan yang terakhir kata sandang, si, dan sang. Seperti yang saya jelaskan pertama, yaitu saya akan menjelaskan mengenai kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, contohnya seperti kantor pajak penuh sesak. Yang kedua, saya pergi ke sekolah. Yang kedua yaitu kata berimbuhan. Imbuhan seperti awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya seperti berjalan, berkelanjutan, mempermudah, gemetar, lukisan, ataupun kemauan. Yang ketiga yaitu bentuk ulang. Di sini bentuk ulang itu memiliki ciri khas di tengah kata-katanya menggunakan tanda strip. Contohnya seperti kata anak-anak, cumi-cumi, hati-hati, seperti itu. Yang keempat yaitu gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majmuk. Ditulis secara terpisah, misalnya seperti duta besar, model linear, kambing hitam, persegi panjang, dan yang lainnya. Yang kelima yaitu pemenggalan kata. Di sini banyak banget macam pemenggalan kata, yaitu jika di tengah kata terhadap huruf vokal, yang berurutan pemenggalannya dilakukan antara kedua huruf vokal itu. Contohnya buah, main, saat, taat. Nah, terus
Ada juga huruf diftong seperti ai, au, ei, dan o. Itu tidak dipenggal. Jadi contohnya katanya yaitu seperti pandai, aula, saudara. Yang ketiga, jika di tengah kata dasar memiliki huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan itu di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu, misalnya seperti kayak bapak, kenyang, lawan, dengan, mutakhir. Jadi di tengah-tengah huruf konsonan itu ada huruf vokal lainnya. Selanjutnya, di tengah kata dasar memiliki dua huruf konsonan, contohnya seperti makhluk, K dan H gitu. Terus April, P dan R. Lalu mandi, N dan D itu disebut huruf konsonan yang berurutan. Sebelumnya gabungan konsonannya ada dua huruf, sekarang gabungan konsonannya ada 3 huruf. Seperti contohnya ultra, in, bentrok, instrumen. Ada juga pemenggalan kata turunan seperti berjalan, membantu, diambil, terbawa. Yang keenam ada kata depan. Kata depan di sini seperti di, ke, dari, terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya seperti di mana dia sekarang. Terus kain itu disimpan di mana. Lalu ada ia berasal dari mana. Yang ketujuh yaitu partikel. Partikel di sini ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya seperti bacalah. Lah, kata lah ini disimpan di belakang setelah kata baca. Terus contoh yang lainnya ada juga apakah, siapakah. Partikel juga ada yang ditulis terpisah dari kata sebelumnya. Contohnya seperti apapun. Lalu siapapun. Ada juga partikel per yang berarti demi, tiap atau mulai, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya seperti mereka masuk ke dalam kelas satu persatu. Yang kedelapan yaitu singkatan dan akronim. Singkatan di sini seperti nama orang, nama gelar, nama sapaan, jabatan, atau pangkat yang diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya seperti A titik H titik Nasution, itu ditulisnya seperti itu. Namun itu singkatan dari Abdul Haris Nasution. Lalu ada juga contoh yang lainnya seperti W titik R titik Supratman, itu ditulisnya seperti itu. Namun memiliki singkatan dari W Rudolf Supratman. Lalu singkatan juga ada yang terdiri atas huruf awal yang setiap katanya itu nama lembaga seperti pemerintah, ketatanegaraan, itu contohnya kayak NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau ada juga WHO, World Health Organization, terus ada juga PGRI, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia. Lalu singkatan juga ada yang terdiri atas 2 huruf dipakai dalam surat menyurat. Contohnya seperti A.N yaitu atas nama, ada juga D.A yaitu dengan alamat. Ada juga mengenai singkatan yang berupa lambang kimia atau singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan ada juga mata uang yang tidak diikuti dengan tanda titik. Contohnya seperti CU yaitu kuprum, CM yaitu sentimeter, L yaitu liter, KG yaitu kilogram, dan ada juga RP yaitu rupiah. Ada juga singkatan dari akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal yang ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, yaitu seperti BIG, yaitu Badan Informasi Geospasial. Terus ada juga BIN, yaitu Badan Intelijen Negara. Ada juga LIPI, yaitu LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Lalu singkatan juga ada yang berupa akronim nama diri, yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf seperti BULOG, yaitu Badan Urusan Logistik, atau ada juga KOWANI, yaitu Kongres Wanita Indonesia.
Ada juga singkatan akronim bukan nama diri, contohnya seperti IPTEK, yaitu Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ada juga pemilu, yaitu pemilihan umum. Ada juga puskesmas, yaitu pusat kesehatan masyarakat. Yang kesembilan yaitu angka dan bilangan. Ini biasanya seperti angka Arab atau angka Romawi, dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Contoh angka Romawi seperti ini. Angka bilangan itu di teks juga dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf. Seperti contohnya, mereka menonton drama itu 2 kali. Ada juga koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta. Ada juga bilangan yang ditulis di awal kalimat, contohnya seperti ini. 50 siswa telah mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah. Ada juga penjelasan mengenai angka dan bilangan. Jika membacanya agak terlalu susah, kita juga bisa menulis seperti contoh ini. Ada juga angka yang dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, yaitu seperti 0,5 cm, ada juga 5 kg. Ada juga angka yang dipakai sebagai alamat rumah, yaitu contohnya sebagai berikut. Yaitu ada juga angka yang dipakai untuk menomori bagian dari kitab suci, yaitu seperti contoh ini dan ini. Ada juga angka bilangan yang penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Abad ke-10 atau Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2. Ada juga penulisan angka yang mendapat akhiran an, yang contohnya sebagai berikut: 5 lembar uang 1000-an. Ada juga penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus, biasanya dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, contohnya seperti ini. Ada juga penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf, dilakukan seperti berikut. Contohnya seperti ini. Dan yang terakhir mengenai angka dan bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi yang ditulis dengan huruf kepala 2, yaitu Raja Ampat, ada juga Simpang 5, ada juga Tiga Raksa. Yang ke-10 yaitu kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku dan mu dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya, rumah itu telah kujual. Ada juga majalah ini boleh ku baca, atau majalah ini boleh kau baca. Ada juga bukumu, bukumu, ada juga bukumu, bukuku, dan bukunya tersimpan di perpustakaan, seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu ada kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ini ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya yaitu surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Itu dijeda ditulisnya. Lalu ada juga toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton video kami sampai akhir. Semoga video kami bermanfaat bagi kalian semua dan bagi saya juga. Mohon maaf bila ada materi yang saya sampaikan salah ataupun tutur kata yang saya ucapkan salah. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.